Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini di dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galangin yang Aben Base. Hari ini Jumat 24 Desember 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh kembali bangun, kami boleh menghirup udara yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kembali aktivitas kami pada hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami yakin dan percaya hanya kebenaran firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Dan ayat yang kedua terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-68. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Firman Tuhan yang akan kita dengar, saya beri judul, "Memberi yang terbaik di masa yang sulit." Bunga sakura adalah sejenis tanaman bunga yang tumbuh di daerah yang bersuhu dingin. Bunganya yang indah akan bermekaran pada saat musim semi tiba. Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan bunga sakura, dan itulah sebabnya Jepang diberi julukan sebagai negeri sakura. Bila tiba musim semi, bunga sakura akan mengeluarkan kuncup-kuncup bunga yang akan mekar, tetapi hanya sekitar 2 minggu saja sebelum gugur. Walau hanya sesaat, namun keindahan bunga sakura ini dapat membuat terpukau setiap orang. Keindahan bunga dan aroma bunganya yang semerbak membuat orang yang melihatnya tidak dapat melupakannya begitu saja. Namun ada yang menarik dari bunga sakura, yaitu di balik keindahannya, ternyata bunga sakura harus melewati masa-masa sukar. Dia harus melewati masa di mana dia harus menggugurkan daun-daunnya terlebih dahulu, sehingga dia tampak seperti pohon mati dan harus ditebang. Namun di saat seperti itulah dia akan mengeluarkan bunganya yang sangat indah dan bisa mempesona banyak orang. Karena begitu tertarik pada kecantikan daripada bunga tanaman sakura ini, ada beberapa orang yang membuat filosofi memberikan yang terbaik di masa yang sulit. Sebagaimana bunga sakura, kita pasti melewati masa-masa sulit. Setiap orang tidak terkecuali pasti dan akan melewati masa-masa sulit. Namun bagaimana reaksi kita saat sedang berada di masa sulit itulah yang terpenting dan yang menentukan. Bunga sakura mengajarkan sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita, di mana dia berusaha memberikan yang terbaik ketika dia sedang berada di dalam kesulitan. Dengan situasi yang nyaman, akan sangat mudah bagi kita, bagi seseorang untuk memberikan yang terbaik. Tetapi bagaimana bila ada di dalam keadaan yang sulit? Akankah seseorang tetap memberikan yang terbaik dari dirinya ketika keadaannya sepertinya tidak memungkinkan? Khususnya pada tahun ini
di mana kita masih bergumul dengan COVID-19. Banyak saudara, kerabat yang harus meninggalkan kita akibat pandemi ini. Kita harus mengalami krisis, baik secara fisik atau kesehatan, iman persekutuan kita, ekonomi, dan banyak hal yang membuat hidup kita semakin dalam kesulitan. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan ini bisa terjadi? Atau kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa hal ini dibiarkan terjadi begitu lama? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap masalah yang kita hadapi tidaklah bersifat permanen. Pasti suatu saat akan berakhir. Dan Tuhan pasti menopang dan menolong kita untuk melewati semuanya. Pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita pasti memerlukan kekuatan ekstra. Maka di sanalah Tuhan akan hadir memberikan kekuatan baru bagi kita. Di sanalah kita akan bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Di sanalah kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sana kita lebih banyak berlutut di hadapan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di sana kita akan belajar percaya bahwa Allah adalah the covenant keeping God, yaitu Tuhan yang memelihara perjanjiannya. Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Itu terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Sesuai dengan janji firman Tuhan, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Pagi ini saudaraku, seperti apapun situasi hidupmu, seperti apapun masalah yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa pada saat kita datang dan merendahkan diri di hadapan Allah, pada saat kita melibatkan Tuhan, maka Dia akan mengalirkan kekuatan baru kepada kita. Maka Dia akan memampukan kita, membuat kaki kita semakin kuat untuk melangkah dengan Dia. Dan Dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang memelihara kita, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, di sana akan ada persediaan Tuhan bagi kita, sehingga kita akan bergerak maju dan mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Dalam 2 Korintus 8, Paulus menceritakan bagaimana kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia yang pada saat itu tengah mengalami situasi yang sangat sulit. Mereka harus mengalami penderitaan, tekanan-tekanan yang berat. Tetapi yang luar biasa dari mereka tetap bersuka cita. Bahkan dikatakan sukacita mereka tetap meluap. Walau dalam keadaan mereka yang sangat miskin sekalipun, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka tetap berupaya di dalam segala kelemahan mereka, di dalam segala kesulitan mereka, di dalam segala kemiskinan yang mereka alami. Mereka tetap berusaha untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Berdasarkan teladan iman dari jemaat-jemaat di Makedonia, mari kita belajar untuk tetap dan selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pemberian kita, melalui pelayanan-pelayanan kita. Dan biarlah peringatan malam kudus menjadikan proses untuk kita hening sejenak dan fokus kepadanya. Bersyukur karena Allah mau lahir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa kelepasan dan kelegaan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan marilah bagaimanapun situasi yang kita hadapi saat ini,
Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mengamini firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk kami memberi yang terbaik di tengah-tengah keadaan kami yang sulit sekalipun. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi bagi kami untuk memperkuat iman kami di hadapan Tuhan, untuk menunjukkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami akan melanjutkan segala aktivitas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan menyertai langkah kehidupan kami. Terlebih lagi di dalam kami mempersiapkan Hari Raya Natal yang sudah ada di depan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan sukacita, melingkupi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga damai sejahtera Natal senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Kami membawa kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, memberkati pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah kami semua hidup di dalam kasih dan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengamini firman Tuhan, kami menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan selamat merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Biarlah damai sejahtera Natal menyertai kehidupan kita dan keluarga kita. Shalom.